Malam hari telah tiba, di sebuah hutan, terlihat pepohonan dan rerumputan membeku, karena di sana Ho Jong latihan dengan sangat frontal, lebih-lebih seperti melampiaskan amarahnya, karena ia sudah tahu dengan jelas bahwa penjahat yang sebenarnya adalah klan Myong. Di saat sebelumnya, pada siang hari, ketika ia memberikan jamuan kepada Daeksang, setelah Daeksang memberikan informasi tentang ketiga investigasinya, amarah Ho Jong tidak tertahankan lagi. Ho Jong tidak bisa menutupi dan mengendalikannya. Hal itu membuat Daeksang sangat ketakutan dan mencoba menenangkan dengan cara memanggilnya. Akan tetapi usaha Daeksang hanya sia-sia. Ho Jong semakin tidak bisa menahan emosinya. Kemarahan dan kekuatan Qi yang begitu besar, membuat gelas yang dipegangnya sampai pecah. Seluruh ruangan dipenuhi aura Qi milik Ho Jong, sampai membuat benda yang ada di sekitar berterbangan. Bahkan Daeksang sendiri kesusahan untuk menjaga keseimbangan dirinya. Ho Jong terus memancarkan amarahnya, sehingga membuat Daeksang kesakitan. Ia memegang dadanya, sambil terbata-bata ia berkata, bahwa jantungnya serasa mau berhenti. Mendengar perkataan Daeksang, Ho Jong menurunkan sedikit tensinya, sedangkan Daeksang dalam pikirnya berkata, apa-apaan dengan niat membunuh itu, ia hampir mati. Apakah Ho Jong punya dendam dengan seseorang dari klan Myong di kehidupan sebelumnya? Sepertinya Ho Jong pada saat berbicara dengan Daeksang, Ho Jong mengatakan bahwa dirinya pernah hidup di masa lalu. Kembali ke saat ini, Ho Jong tentu saja menekan perasaan yang sangat menyakitkan karena dengan mengingat apa yang terjadi, hatinya seketika terbakar oleh dendam, terutama ia tidak bisa menenangkannya dengan mudah, di mana di kehidupan sebelumnya, orang-orang itu membunuh ayahnya, membunuh adiknya, bahkan membakar seluruh klan Green Mountain Yeon. Oleh karena itu ia melampiaskan amarahnya kepada pepohonan yang ada di sekitar, sehingga tidak sedikit pohon yang tumbang akibat dari marahnya itu. Tiba-tiba ayahnya datang dari arah belakang, seraya berkata, yang dilakukan Ho Jong itu lebih terlihat seperti melampiaskan amarah daripada sedang berlatih. Ho Jong yang menyadari bahwa itu ayahnya, ia segera memalingkan pandangannya dan menyebut ayahnya. Melihat putranya sedikit uring-uringan, ia menanyakan, apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Pertanyaan itu membuat Ho Jong sejenak berpikir, namun ia tidak mungkin mengatakannya. Ia kemudian menyampaikan kepada ayahnya, tidak ada. Untuk menutupinya Ho Jong membuat sebuah alasan, sepertinya ia menjadi tidak sabaran karena progresnya dalam latihan tampak lambat. Mendengar alasan itu, sang ayah menimpali, kalau kemampuan bela diri Ho Jong sebanding dengan pemimpin organisasi militer keluarga, ia berharap agar Ho Jong tidak menjadi tidak sabaran. Di sana Ho Jong pun mengiyakan akan kehendak ayahnya itu. Lalu sang ayah memberikan sesuatu seperti buku, dan itu adalah manuskrip. Ho Jong sangat terkejut melihatnya. Di sana sang ayah mengatakan, seni bela diri Ho Jong adalah seni bela diri yang menyerang dengan ganas. Meskipun staminanya sudah mendukung sejauh ini, ia pikir konsumsinya akan cukup besar. Pada saat itu Ho Jong bisa membuat celah untuk serangan balik. Counter Dragon Palm adalah sebuah serangan balik, dan itu akan memperkuat seni bela diri milik Ho Jong. Ho Jong hanya terdiam melihat ke arah buku itu, namun dalam hatinya bergumam menanggapi perkataan ayahnya, tentu saja ia mempunyai teknik 4 dewa pelindung. Jika saja ia berhasil membangkitkan Azura Dragon, maka tidak akan ada masalah dalam serangan balik. Meski begitu, apakah dia harus membandingkannya dengan buku yang dibuat sendiri oleh ayahnya dengan sepenuh hati? Ho Jong menghentikan guamamnya, dan menjawab singkat dengan mengucapkan rasa terima kasihnya. Respon Ho Jong membuat sang ayah terdiam sejenak. Ia pun segera mengganti topik pembicaraan, dengan menanyakan, apakah Ho Jong berencana untuk pergi? Ho Jong mengiyakan. Ia berencana untuk pergi besok. Ho Jong kembali bergumam, sulit untuk mencegah invasi hanya dengan kekuatannya sendiri di klan. Ia harus melihat sendiri dan memahami kekuatan musuhnya. Sang ayah yang mendengar Ho Jong akan pergi besok,
Ia pun memahami akan keinginan putranya tersebut. Namun sebelum berangkat ayahnya menyuruh Ho Jong untuk ikut terlebih dahulu bersamanya, karena ayahnya akan memberikan hadiah untuk Ho Jong. Ho Jong yang mendengar itu, ia kebingungan akan hadiah yang dimaksud sang ayah. Di tengah malam, di sebuah tempat di luar klan, Ho Jong berjalan mengikuti ayahnya, hingga tiba di suatu tempat. Terlihat di hadapannya ada sebuah bangunan. Mata Ho Jong melebar melihat bangunan tersebut. Bangunan itu sudah tak asing lagi bagi Ho Jong. Sang ayah mulai masuk ke dalam, dan setelah di dalam ia memanggil, "Pak Tua Pion, apa kau di sini?" Mendengar seruan itu, orang yang dimaksud sang ayah seketika menyimpan palu yang ia pegang, juga segera membersihkan tangannya, kemudian menjawab, "Ia sudah menunggunya. Patriark Yeon, orang itu adalah Pion Ilgang, sang dewa pengrajin." Ho Jong masih dalam kondisi bingung, melihat keadaan di sekitar, membuat ia mengira kalau ini adalah tempat pandai besi. Pak Pyong mengatakan kepada sang ayah, kalau pesanannya sudah ready. Sang ayah menimpali, "Bukankah pesanan itu sulit?" Di sana Pak Pyong menjawabnya dengan sangat ramah. Itu tidak seperti saat ia membuat barang yang baru. 15 hari adalah waktu yang cukup untuknya untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Pak Pyong mulai menunjukkan pesanan sang ayah, yang masih ditutup dengan kain putih. Ia dengan segera memperlihatkannya. Ho Jong masih menunggu. Ia penasaran hadiah apa yang akan diberikan sang ayah padanya. Setelah Pak Pyong membuka kainnya membuat mata Ho Jong begitu melebar. Hadiah itu adalah senjata kapak yang besar, dan yang membuat Ho Jong terkejut adalah, ia mendapatkan hadiah senjata yang sama dengan senjatanya di kehidupan sebelumnya. Di sana Ho Jong sangat bahagia melihat hadiah dari sang ayah. Sang ayah yang melihat Ho Jong sangat bahagia, ia menyuruh putranya untuk segera mengambil senjata itu. Ho Jong pun dengan segera mengambil. Saat ia memegangnya, ia menilai, kalau senjata ini panjangnya 6 kaki, seperti tombak yang terentang kuat. Ia mulai tersenyum, karena sensasi berat tombaknya sangat terasa, dan beban dari bilahnya yang besar dikirim ke tangan. Ho Jong pun mencoba sedikit untuk mengayunkannya. Sang ayah kemudian menanyakan, apakah Ho Jong menyukainya? Ho Jong dengan perasaan senang menjawab, "Beratnya pas." Sang ayah tidak menyangka pengetahuan putranya cukup luas, mampu menilai kriteria senjata yang pas untuk dipakai. Setelah perbincangan itu selesai, Ho Jong membungkuk sebagai penghormatan kepada Pak Tua Pyong. Mereka pun berpamitan. Terlihat sekarang Ho Jong bersama ayahnya menaiki perbukitan, sambil membawa senjata baru yang ia letakkan di pundaknya. Di tengah perjalanan sang ayah dengan sedikit canggung menanyakan, apakah Ho Jong memikirkan tentang pernikahan? Ho Jong sangat terkejut mendengarkannya. Akan kenapa ayahnya tiba-tiba menanyakan hal itu? Kemudian ia menjawab, "Tidak." Sang ayah merespon singkat, "Oh, jadi begitu." Ho Jong dengan rasa penasarannya menanyakan, apakah sang ayah sudah menemukan pasangan yang baik untuknya, di mana sang ayah menyarankan, bagaimana jika dengan putri klan Moyong. Mereka bilang dia adalah wanita berbakat dalam banyak hal. Ho Jong memahami bahwa yang dimaksud adalah Moyong Yonhwa, namun Ho Jong bukanlah orang yang dengan mudah menerima sesuatu, sehingga menanyakan, kenapa klan Moyong, padahal masih ada klan lain. Sang ayah mengatakan, kalau klan Moyong menyarankan agar mereka memulai bisnis perdagangan bersama, hal itulah yang membuat sang ayah berpikiran pada pernikahan Ho Jong. Ada kalanya sebuah klan melakukan pernikahan untuk mempererat hubungannya. Mendengar omongan itu membuat Ho Jong menghentikan langkahnya, di mana sang ayah kemudian meneruskan, anggap saja Ho Jong tidak pernah mendengarnya, sebenarnya ia juga menentang pernikahan tanpa rasa cinta. Ho Jong berpikir keras, klan Moyong meminta untuk bekerja sama dengan mereka. Secara tiba-tiba, hal itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Ho Jong. Sejenak mengingat masa lalu, seperti apa klan Moyong saat sebelum ia regresi.
Setelah klan Yeon hancur, klan yang disebut klan terbaik di dunia, adalah klan Moyong, itu bukan klan Myong atau Guju Myong. Pada saat itu klan Myong perlahan-lahan mengalami kemunduran. Di sana Ho Jong berpikir semakin keras, akan bagaimana klan Myong bisa jatuh. Ho Jong mengingat beberapa hal, tentang klan Moyong, perdagangan maritim, invasi klan Myong dan kejatuhannya, semua itu tidak ada hubungannya. Sekarang Ho Jong merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Kemudian ia memanggil ayahnya, karena ada satu hal yang ingin ia tanyakan. Sang ayah mempersilahkan itu, di mana Ho Jong mengatakan, bahwa ayah yang ia tahu bukanlah seseorang yang akan memikirkan tentang pernikahan putranya hanya karena urusan bisnis. Kemudian Ho Jong menanyakan, apakah ada seseorang yang merekomendasikan padanya akan hal ini. Sang ayah menjawab dengan singkat, kalau itu administrator umum Taekyung. Mendengar kata itu, membuat Ho Jong melebarkan matanya, seolah ia tidak percaya. Administrator umum Taekyung, ekspresi kuyu dan juga senyuman yang ramah. Ia adalah seorang pria sederhana yang memegang posisi kunci, juga yang bertanggung jawab mengelola keuangan klan tanpa banyak kehadiran. Ho Jong benar-benar tidak menyangka. Di mana sang ayah meneruskan kata-katanya, bahwa administrator umum juga menyarankan tentang cuti tahunan. Kelihatannya itu tidak buruk. Ho Jong sudah memikirkan akan hal ini. Ia langsung mengepalkan tangannya dengan sangat kuat, seraya bergumam, bahwa pasti ada seorang pengkhianat di dalam. Singkat cerita, di luar sedang turun salju, administrator Taekyung segera masuk ke dalam rumah. Ketika ia masuk, ia masih menggigil kedinginan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan seseorang yang memanggil namanya. Sambil terkejut ia pun menolehnya, dan ternyata orang itu adalah Ho Jong. Sambil tersenyum Ho Jong berkata, ia mampir karena ada yang ingin ia diskusikan. Taekyung mengkonfirmasi akan perkataan Ho Jong. Ia berkata, ada yang ingin Anda diskusikan. Dengan tatapan sinis Ho Jong menjawab dengan menanyakan, apakah Taekyung punya waktu?